Saya Nova Ardiansa, nomor Nama Muhammad Farizal Louis Islami Nama dari saya Skala Melin, absen 34. Kenalkan nama saya Dini Anggreni. Nama saya Octavia Tata Ramadhani, absen 30. Nama saya Era Fadila Fadaziba, nomor absen 16. Hai, berkaitan dengan tujuh pembelajaran yang akan saya sampaikan. Pertama-tama, tahukah kalian Provinsi Sumatera Selatan? Provinsi yang terkenal dengan makanan khas pempek serta jembatan merah yang merah muka ini adalah satu provinsi di Indonesia yang terletak di Sumatera bagian selatan. Ibu kota dari provinsi ini sendiri adalah kota Palembang. Secara geografis, Sumatera Selatan berbatasan dengan Jambi sebelah utara, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di sebelah timur, Provinsi Lampung di sebelah selatan, dan Provinsi Bengkulu di sebelah barat. Yang memiliki beribu-ribu pulau ini memiliki beraneka ragam budaya yang dimiliki oleh provinsi masing-masing. Di kesempatan kali ini kami kelompok 1 ingin memperkenalkan budaya-budaya yang ada di Sumatera Selatan. Untuk itu kami harap teman-teman dapat menyimak video kami dengan sama. 1. Kesenian. Kesenian adalah salah satu bagian dari kebudayaan yang dikagumi karena keunikan dan keindahannya. Kesenian di setiap daerah memiliki makna serta fungsi mereka tersendiri. Begitu pula Sumatera Selatan yang juga memiliki beraneka ragaman budaya diantaranya. 1. Tari Gending Sriwijaya diadakan sebagai penyambutan kepada tamu-tamu. 2. Tari Tanggai yang diperagakan dalam resepsi pernikahan. 3. Tari dengan songket sebagai simbol pengikat persaudaraan. 4. Kesenian Dulmuluk, pentas drama tradisional Palembang. 5. Tari Gajah Manunggang dipertunjukkan pada masa sebelum panen sebagai ungkapan rasa untuk diberikan kelimpahan dalam laut. Bahasa Palembang mempunyai dua tingkatan, yaitu Baso Palembang Alus atau berbahasa dan Baso Palembang Sari-Sari. Baso Palembang Alus digunakan dalam percakapan dengan pemuka masyarakat, orang-orang tua atau orang-orang yang dihormati, terutama dalam upacara-upacara adat. Bahasa ini berakar pada bahasa Jawa karena Raja-Raja Palembang berasal dari Kerajaan Majapahit, Kerajaan Demak, dan Kerajaan Pajang. Sementara itu, bahasa sehari-hari dipergunakan oleh orang Palembang dan berakar pada bahasa Melayu. Dalam praktiknya sehari-hari, orang Palembang biasanya menggabungkan bahasa ini dengan bahasa Palembang, memiliki kemiripan dengan bahasa di sekitarnya seperti Jambi, Bengkulu, dan Jawa, atau dengan intonasi beda. 3. Makanan khas. Berikut ini beberapa contoh makanan khas yang ada di Sumatera Selatan. Empek-empek. Empek-empek adalah makanan yang terbuat dari daging ikan yang digiling lembut yang dicampur tepung kanji atau tepung sagu. 2. Celimpungan. Salah satu kuliner khas Palembang selain empek-empek lainnya adalah celimpungan. Makanan yang kerap merayakan perayaan hari raya Lebaran ini dibuat menggunakan bahan dasar yang sama seperti empek-empek dan tekwan, yaitu ikan dan sagu. 3. Tekwan terbuat dari sagu dan ikan, dibentuk bulat-bulat kecil seperti bakso ikan. Dengan kuah kaldu ikan dilengkapi dengan soun, irisan bekuang, jamur kuping, dan bunga sedap malam yang menimbulkan aroma dan rasa khas. 4. Modal. Makanan khas Sumatera Selatan kebanyakan memiliki bahan baku ikan seperti empek-empek. Kendati beberapa makanan khas Sumatera Selatan ini juga memiliki sensara yang berbeda saat dicoba. Jumlah penduduk Sumatera Selatan mencapai 8,49 juta jiwa pada Juni 2021. Dari jumlah tersebut sebanyak 8,25 juta jiwa beragama Islam. Jumlah tersebut merupakan yang terbanyak dibandingkan dengan pemeluk agama lainnya. Terdapat 81,82 ribu penduduk provinsi yang menyebut bumi Sriwijaya tersebut yang beragama Kristen. Sebanyak 67,6 ribu jiwa beragama Buddha. Sebanyak 49,81 ribu jiwa beragama Katolik. Terdapat pulau 40,59 ribu jiwa penduduk Sumatera Selatan yang menganut agama Hindu. Sebanyak 77 jiwa beragama Konghucu dan sebanyak 79 jiwa menganut aliran kepercayaan.
Pengaruh budaya asing di Sumatera Selatan adalah digaung dan pengaruhnya sejak abad ke-13 sampai abad ke-14. Wilayah ini berada di bawah kekuasaan Majapahit. Selanjutnya, wilayah ini pernah menjadi daerah tak bertuan dan bersarangnya bajak laut dari mancanegara, terutama dari negeri Cina. Pada awalnya abad ke-15 berdirilah Kesultanan Palembang yang berkuasa sampai datangnya kolonialisme barat, lalu disusul oleh Jepang. Secara umum di Desa Rengas, Payaraman, Ogan Ilir di Sumatera Selatan mengalami suatu proses di beberapa wilayah yang terpisah. Bahkan di antaranya saling berjauhan dan kekuasaan politiknya mulai berkurang karena pengaruh kerajaan Hindu dan Buddha. Seperti kebudayaan, provinsi lain sebagian besar Sumatera Selatan terpengaruh oleh budaya Melayu, beberapa juga ada yang terpengaruh oleh Islam, dan ada pula yang dipengaruhi oleh kebesaran dari Kerajaan Sriwijaya. Banyak ragam suku bangsa budaya, agama, dan adat istiadat atau tradisi di Sumatera Selatan. Salah satu kebudayaannya adalah aturan adat tentang pola pewarisan kekuasaan. Sebagai bagian dari kekayaan budaya, harta waris masih sangat terpelihara hukumnya di beberapa daerah di Sumatera Selatan. Di tengah pandemi, peta potensi banjir di Sumatera Selatan, bencana ekologis di Sumatera Selatan pada tahun ini semakin meningkat, khususnya karena banjir. Secara umum, masuknya agama Islam ke Sumatera Selatan dimulai dari para pedagang Muslim yang datang dari India pada abad ke-13. Kemudian ditumbuhkan dan diperkuat oleh para ulama dan sufi dari Persia, Arabia, dan Gujarat serta para raja-raja Melayu yang berpusat di Pagaruyung, Minangkabau. Bentuk-bentuk kebudayaan Sumatera Selatan. Bentuk-bentuk kebudayaan dapat berupa gagasan, tindakan, dan fisik. Bentuk-bentuk kebudayaan di Sumatera Selatan antara lain: pertama, ada timbang kepala kebo atau kerbau yang berupa gagasan. Dikenal di pangkalan balai ibu kota Kabupaten Banyuasin dan sekitarnya. Adat ini sudah bertahan puluhan tahun, bahkan ratusan tahun lalu dari nenek moyang penduduk asli Banyuasin, yaitu menimbang kepala kerbau yang sudah disembelih dengan pasangan pengantin dalam sebuah acara yang digelar di kampung. Adat ini dilakukan karena kedua orang tua pengantin dahulu ketika anaknya masih kecil mempunyai nazar atau sangi, yaitu janji yang wajib dibayar kepada Allah. Sangi biasanya diucapkan pada saat anaknya masih kecil. Orang tuanya akan berjanji menyembelih kebo atau kerbau dan kepalanya akan ditimbang dengan anaknya pada saat si anak sudah mendapatkan jodoh nanti. Sangi muncul dari hati biasanya karena orang tua sulit mendapat anak. Saat belum punya anak itulah dia memohon kepada Allah yang Maha Kuasa jika nanti dia dikaruniai anak atau keturunan, maka akan melakukan adat timbang kepala kebo. Kedua, ngobeng berupa gagasan, yaitu sebuah sebutan untuk ngidang atau hidangan yang merupakan sistem penyajian makanan dalam acara adat seperti pernikahan, khitanan, dan syukuran. Tradisi ngobeng telah ada sejak masa Kesultanan Palembang Darussalam. Tradisi ini adalah tradisi Islam karena sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, yaitu makan bersama, duduk bersila, dan makan menggunakan tangan secara langsung. Ngobeng adalah sebuah tradisi warisan Kesultanan Palembang Darussalam yang memiliki nilai filosofis yang tinggi. Ngobeng adalah salah satu tradisi kental masyarakat Palembang dalam menjalani kebersamaan. Ngobeng sendiri dilakukan dengan cara bersusun berdiri secara saf dengan mengoper makanan atau hidangan ke tempat makan acara sedekahan. Tujuannya agar makanan cepat sampai dan beban orang yang mengantarkan makanan akan lebih ringan. Ketiga, tari kebak berupa tindakan. Pada awalnya dikenal sebagai tari Semban Bidodari yang merupakan tarian adat tertua yang sangat populer di daerah Basemah, Pagaralam. Sejarah tarian ini berkaitan dengan Puyang Serunting Sakti atau si pahit lidah. Pada suatu acara perkawinan yang sangat meriah, istri Serunting Sakti yaitu Puyang Bidadari bungsu menari.
Kecantikan dan kemahirannya menari membuat semua mata terpana, dan tanpa disadari semua orang, istri Poyang Serunting Sakti tak lagi menginjak bumi, melayang-layang semakin tinggi hingga ke kahyangan negeri asalnya. Berdasarkan cerita ini, tari kebak juga bernama tari Semban Bidodari atau Bidadari. Semban Bidodari dalam bahasa Pesemah artinya selendang besar yang dipakai oleh seorang bidadari yang akan menari. Pada tahun 1950, tari Semban Bidodari lebih dikenal dengan tari kebak karena masyarakat melihat tari ini merupakan tari yang membuka lebar kedua tangan yang artinya mengebarkan sayap atau tangan, maka disebut tari kebak. Menurut kepercayaan masyarakat Pesemah, tari ini hanya ditarikan oleh perempuan yang sedang suci, tidak dalam keadaan haid dan hati yang bersih, atau tidak sedang memikirkan duniawi, melainkan sedang berhati senang gembira menyambut para tamu yang terhormat hadir. Keempat, tari Silampari Kahyangan Tinggi berupa tindakan. Tarian ini mulai dikenal ketika ditampilkan pada tahun 1941 bertepatan dengan pembuatan Watervang, yaitu sebuah bendungan buatan kolonial Belanda di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Silampari berasal dari bahasa Palembang, silam berarti hilang dan pari yaitu peri. Kahyangan berarti udara atau langit dan tinggi berarti tinggi. Dalam tari ini menceritakan tentang bidadari yang selendangnya diambil oleh seorang laki-laki yang menjadi suaminya dan diletakkan di dalam tanah dapo atau dapur. Setelah beberapa kali peri ini membujuk suaminya untuk memberikan selendangnya, akhirnya sang suami memberikan selendang itu. Kemudian sang peri menari di depan suami dan anaknya seraya mencium anaknya. Sang peri menari terus sampai badannya naik semakin tinggi dan akhirnya menghilang. Musik pengiringnya hanya menggunakan kendang dan gong kecil saja. Setelah diperbarui, barulah ada musik pengiring tambahan yang lebih lembut dan diciptakan oleh peri tersebut saat menari. Kelima, pindang Palembang atau fisik. Pindang merupakan makanan atau lauk berbasis Palembang Melayu. Sesungguhnya masakan ini merupakan lauk dengan pengolahan sederhana. Pada sisi lain, Sumatera Selatan yang memiliki aliran sungai Musi beserta anak-anaknya dan Lebak atau Rawa memiliki kekayaan ikan yang melimpah. Kemudian muncul pindang ikan atau udang. Ikan yang biasa dimasak pindang adalah bawang, betok, gabus, jelawat, juwero, patin, serandang, tomat, pucung, lais, belida. Awalnya bumbu pindang sangat sederhana, yaitu bawang merah, serai, lengkuas, cabai, asam jawa. Semua bumbu hanya digeprek, sedangkan asam jawa diambil sarinya. Semua bahan direbus. Ketika kuah mendidih, daging ikan dimasukkan, saat matang ditambahkan daun kemangi. Pada perkembangan selanjutnya, mulai ditambahkan nanas. Sebagian ada yang menambahkan terasi sebagai penyedap, atau akhirnya sebagian besar pindang di Sumatera Selatan memakai terasi. Cara memasak bumbu pun kemudian berkembang. Jika sebelumnya cukup direbus, akhirnya sebagian masyarakat menumis bumbu terlebih dahulu. Khusus masyarakat Arab Palembang, selain menumis bumbu, juga menambahkan honje atau kecombrang yang diiris halus. Para penduduk Belanda yang bermukim di Palembang pada masa kolonial juga membuat varian pindang. Ikan pindang digoreng sebelum dimasukkan ke kuah dan gula aren diperbanyak serta ditambah kecap. Pindang terus berkembang. Lahir pindang ikan salai, pindang ayam, pindang daging, dan pindang tulang. Kemudian lahir pula pindang ikan teri, pindang terung, dan sebagainya. Keenam, tikar purun pedamaran berupa fisik. Tikar purun atau tikar pedamaran merupakan salah satu kerajinan anyaman tradisional yang sampai saat ini masih banyak dipakai di kalangan masyarakat Sumatera Selatan. Tikar purun yang sebagian besar bermotif geometris memiliki daya tahan yang cukup tinggi karena dibuat dari tanaman purun yang batangnya berserat. Tanaman purun yang memiliki kemiripan dengan pandan merupakan jenis tumbuhan rumput yang hidup liar di dekat air atau rawa. Kerajinan tikar purun ini sebagian besar dikerjakan oleh kalangan ibu-ibu rumah tangga atau kaum hawa. Para wanita ini biasanya telah didoktrin dari kecil
oleh ibu-ibunya untuk belajar membuat kerajinan tikar purun. Dengan kata lain, kerajinan tikar purun berlangsung secara turun-temurun. Keunikan tikar purun ini adalah digunakan masyarakat Sumatera Selatan sejak dilahirkan ke dunia hingga meninggal dunia. Keunikan yang lain adalah dalam proses pembuatannya, yaitu para pengrajin harus kaum perempuan diancam sambil bernyanyi dan memakai pupur atau bedak yang tebal terbuat dari beras ketika menganyam tikar purun ini. Ketujuh, surat ulu berupa fisik. Surat ulu merupakan produk tradisi tulis di Sumatera Selatan yang menggunakan aksara Kagangga yang kini tidak dipergunakan lagi. Kata ulu dilekatkan pada naskah ini karena tradisi tulisnya dahulu berkembang di daerah pemukiman di daerah hulu sungai atau disebut ulu. Surat ulu biasanya ditulis di atas bahan kulit kayu atau kakas dan gelondongan bambu. Di surat ulu, masyarakat mengungkapkan banyak hal, di antaranya silsilah keluarga, ajaran agama Islam, hukum adat, rukun haji, pengobatan, ataupun ramalan tentang sifat dan nasib manusia. Sejumlah surat ulu di Sumatera Selatan berada di Pagar Alam, Lahat, dan Muara Enim. Surat ulu biasanya diwariskan secara turun-temurun dari kepala marga atau pesirah kepada anak cucunya.